Tondok Lepongan Bulan, Tanah Matarik Alo merupakan sebutan terkenal wilayah Toraja di Pulau Sulawesi bagian selatan. Selain kekayaan adat, serta kebudayaannya yang terkenal, ternyata Toraja juga menjadi salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Dengan wilayah pemukiman pegunungan tinggi, Toraja masuk dalam syarat wilayah tumbuh subur untuk budidaya kopi di Indonesia, terutama pada kopi jenis Arabikanya. Selain kecocokan daerah tanamnya, kopi Toraja juga semakin dikenal karena varietas tipika sebagai varietas kopi peninggalan leluhur. Awal mula kopi Toraja dikenal pada abad ke-17. Perdagangan kopi menjadi tonggak utama dalam menyelamatkan perekonomian di Sulawesi Selatan, hingga menjadi daya tarik pedagang Luwu, Bone, Sidendreng dan Sawito. Daya tarik ini membawa perkebunan kopi Toraja semakin luas dan semakin terkenal. Terdapat dua testimoni tentang asal-usul kopi di daerah Toraja, yaitu dari Van Rijen dan Van Dik yang menyatakan bahwa tanaman kopi ditemukan di Bolokan pada waktu membuka Ondeming kopi yang diperkirakan berumur antara 200 sampai 300 tahun. Van Rijen menemukan kopi di daerah Pangala, yang berumur sama. Di samping itu pendapat yang menyatakan bahwa kopi di Toraja sudah ada sebelum abad ke-17, bukan dibawa Belanda tapi dibawa oleh pedagang Arab di abad ke-14, dalam Lontara, N. Rekang. Cerita yang berasal dari Topadatindo, penguasa wilayah-wilayah adat Toraja, mengatakan bahwa kerajaan Bone dengan bantuan VOC pada tahun 1686 berhasil mengalahkan kerajaan Gowa. Pasukan kerajaan Bone kemudian melakukan ekspansi ke kerajaan di dataran tinggi untuk menancapkan hegemoni sekaligus membawa bibit kopi ke wilayah-wilayah pegunungan untuk dibudidayakan atas perintah VOC. Di daerah kerajaan Bugis yang sebagian besar adalah dataran rendah, kopi tidak dapat bertumbuh dengan baik. Pada sekitar tahun 1700, pasukan Bon memasuki daerah Mas Senrenpulu, Duri dan Toraja sambil membawa bibit kopi dari VOC, namun baru mengetahui bahwa di wilayah Duri dan Toraja sudah ada perkebunan kopi yang diusahakan oleh penduduk setempat diberi nama Ka. Dan mereka lebih takjub lagi setelah mengetahui bahwa kopi juga sudah menjadi komoditas perdagangan yang maju pada daerah Kalosi, Duri, dan Toraja. Di sana mereka menemukan banyak pedagang dari Jawa yang datang membawa emas, kain dan peralatan tembikar dan ditukar dengan kopi. Dengan diketahui begitu berharganya kopi yang diberi julukan emas hitam di Toraja dan Duri, muncul kerakusan antara saudagar dan para raja-raja di Sulawesi Selatan untuk menguasai perdagangan kopi. Persaingan antara Bone dengan kerajaan di wilayah Ajatapareng yang dipelopori oleh kerajaan Sidendreng untuk mendominasi perdagangan kopi membawa dampak yang tak terperikan dan sangat menggores nilai kemanusiaan yang mempengaruhi perkembangan sosial, politik, dan budaya orang Toraja. Pada saat itu, kopi sudah menjadi komoditi pada perdagangan internasional. Di Sulawesi Selatan terjadi persaingan antar pedagang yang berada pada pelabuhan utama, masing-masing di Makassar, Parepare, Bungin, Bone, dan Palopo. Muncul pedagang kopi terkenal seperti Puang Napalamai, Said Ali dan H. Abu Bakar. Persaingan untuk merebut sumber kopi oleh para pedagang tersebut menimbulkan kerusakan prasarana, adat, budaya dan sosial di wilayah Toraja. Timbul persaingan antara pedagang Arab, Sidendreng, Sopeng, Wajo di satu pihak serta Bone dan Luwu di pihak lain. Para saudagar Bugis masing-masing mendekati para raja yang memiliki pasukan bersenjata sebelum datang. Sidendreng dan Sopeng bekerja sama dengan Puang Tarongko mulai menancapkan pengaruhnya dengan membangun sebuah basis pasar di Rantetayo. Strategi yang dipakai adalah berdagang sambil menyusun kekuatan bersenjata, dengan cara menukarkan kopi dengan senjata dan madat. Dari Sidendreng diutus Manyoro Lolo dengan Ande Guru yang bekerja sama dengan Puang Andi Lolo dan Linggi Alo dan kemudian membuat aliansi yang kuat dengan Pong Tiku, penguasa sumber kopi dari Pangala. Demikian pula dengan Luwu dan Bone, dengan aliansi Danduru dan Pong Maramba, maka dibentuk basis pasar yaitu Rantebua dan Kalambe. Terkenallah nama seperti Opu Daeng Malimpo, Opu Daeng Makalu dan Opu Tusalulipu selain Said Ali. Perkembangan perdagangan kopi membentuk dua jalur yaitu, jalur barat, melalui Pangala, Dende, Piongan, Kura dengan pasar Rantetayo seterusnya ke pelabuhan Parepare. Jalur timur, melalui Sadan, Balusu, Sesean ke pasar Kalambe, Rantepao dan terus ke Rantebua dan selanjutnya ke pelabuhan Bua.
Perang kopi berakhir. Ada yang menganggap kepulangan pasukan Bone tahun 1901 karena situasi di kerajaan Bone yang dilanda perang pada saat itu. Sebulan setelah itu, Ua Situru dari Sidenreng datang kembali dan mempengaruhi Raja Tallu Lembana agar melawan Latanro Arung Butu Enrekang. Laso Tarongko Puang Makale, Puang Doa Puang Sangala, Puang Lasoruru. Puang Mengkendek hadir dan kemudian mereka membuat 3 keris yang disebut keris Tallu Lembana untuk memperkuat perjanjian leluhur antara Enrekang dan Tallu Lembana, Enrekang atas, Makale bawah, dan menanam batu perjanjian atau susuk base di Silanan tentang tata perniagaan kopi Toraja. 3 bulan di Silanan dan di Laling, Puang Latanro kemudian meninggalkan Toraja yang sudah tidak bergolak lagi. Hampir 82,45% daerah tanah Toraja adalah dataran tinggi bergunung dan berbukit terjal dengan elevasi antara 700 sampai 2.400 meter dpl, suatu wilayah yang cocok sebagai daerah pertanian, perkebunan dan kehutanan. Wilayah dataran tinggi Toraja yang selalu berkabut merupakan kawasan historis perkebunan dari beberapa varietas kopi Arabica, Coffea Arabica, yang meliputi 70% areal produksi. Sedangkan dataran rendahnya terhampar areal perkebunan kopi Robusta, Coffea Canopora, yang mencakup 30% dari wilayah produksi kopi di Toraja. Saat ini kopi Arabica Toraja termasuk salah satu dari 3 kopi terbaik di dunia selain Blue Mountain Coffee dari Kolombia dan kopi Gayoh dari Aceh. Kabupaten Tanah Toraja memiliki karakteristik faktor alam yang khas untuk menghasilkan biji kopi Arabica bermutu dunia. Areal perkebunan kopinya berada pada ketinggian antara 900 sampai 2.800 meter dpl. Perkebunan dataran tinggi beriklim basah. Kopi Arabica Toraja adalah produk yang bermutu dan bereputasi tinggi karena ditanam oleh masyarakat yang memiliki kepedulian atas mutu. Masyarakat tergabung dalam kelembagaan petani tradisional dan profesional yang seluruhnya dinaungi oleh Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, MPIG, Toraja. Oleh karena tradisi budidaya lokal yang dimulai dari Desa Bolokan dan Sadoko serta Desa Bokin dan Pulu-Pulu menghasilkan mutu yang tinggi, maka kopi Arabica Toraja dikenal sebagai salah satu dari the best of the single origin coffee, kopi murni terbaik, dan specialty coffee, kopi spesial, yang pernah ada di dunia. Tujuh kecamatan yang mendukung sebagian besar produk kopi Arabica maupun kopi Robusta di Kabupaten Tanah Toraja yaitu Kecamatan Gandang Batu Silanan, Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Makale Selatan, Kecamatan Kura, Kecamatan Rembon, Kecamatan Bituang, dan Kecamatan Masanda. Kecamatan Gandang Batu Silanan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Toraja dengan luas wilayah 108,63 km persegi. Wilayah ini memiliki 9 desa dan 3 kelurahan dan sebagian besar masyarakatnya memiliki perkebunan kopi. Kecamatan Gandang Batu Silanan pada umumnya bergunung dan berbukit serta lahan kebun kopi berada pada ketinggian 700 sampai 1.800 meter dari permukaan laut. Lahan tanaman kopi Arabica di wilayah ini seluas 1.597 hektar dengan produksi 399 ton per tahun.
Kecamatan Mengkendek memiliki luas 196,74 km bujur sangkar, merupakan wilayah pegunungan hingga berbukit dan bergelombang yang membentang dari arah utara ke selatan yang diselingi oleh lembah. Keadaan elevasi dan topografi, Kecamatan Mengkendek memiliki kemiringan mulai lebih kecil dari 5 derajat sampai lebih besar dari 60 derajat. Penggunaan lahan secara umum dibagi dalam dua bagian, yaitu lahan yang berada pada lembah digunakan untuk persawahan dan tanaman lainnya, sedangkan lahan yang bergunung, berbukit dan tempat-tempat tertentu dijadikan pemukiman, perkebunan dan hutan campuran milik penduduk serta kawasan hutan lindung. Produk kopi Arabica maupun kopi Robusta di Kecamatan Mengkendek sebagian besar berasal dari Lembang Gasing, Lembang Uluwai, Lembang Palipu, Lembang Simbuang dan Lembang Pakalah. Lahan perkebunan kopi Arabica di wilayah Kecamatan Mengkendek seluas 750 hektar dan lahan perkebunan kopi Robusta seluas 200 hektar yang ditanam pada ketinggian dari permukaan laut 900 sampai 1800 dpl. Kecamatan Makale Selatan memiliki luas wilayah 61,7 km persegi dengan ibu kota terletak di Kelurahan Tiromanda dan merupakan nama distrik yang diberikan oleh Puang Tarongko, kepala distrik yang pertama dan hasil pemekaran dari Kecamatan Makale, sehingga menjadi sebuah kecamatan yang saat ini bernama Kecamatan Makale Selatan. Secara administratif Kecamatan Makale Selatan terdiri dari 4 kelurahan dan 4 lembang. Kecamatan Makale Selatan mempunyai potensi unggulan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Tanaman kopi merupakan salah satu produk unggulan bidang pertanian yang ada di Kecamatan Makale Selatan. Budidaya tanaman kopi Arabica yang ada di Makale Selatan seluas 570 hektar dengan produksi rata-rata 142 ton per tahun.
Kecamatan Kura salah satu kecamatan di Kabupaten Tanah Toraja yang berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara. Kecamatan Kura terdiri dari 6 lembang dan kelurahan dengan luas 60,5 km persegi. Sebagian besar masyarakat Kura berprofesi sebagai petani. Kegiatan pertanian di Kecamatan Kura pada umumnya bercocok tanam sayuran, padi, umbi-umbian, namun yang dominan adalah tanaman kopi, karena proses penanaman dan panennya yang tidak sulit atau terkesan sangat mudah. Petani kopi berada di hampir semua lembang dan kelurahan, namun yang paling besar terletak di Lembang Sangpolo dan Lembang Limbong. Kecamatan Kura memiliki tanaman kopi Arabica seluas 535 hektar dengan rata-rata produksi 134 ton per tahun. Petani kopi di Kecamatan Kura merupakan masyarakat yang umurnya sudah tidak muda lagi. Mereka berprofesi sebagai petani kopi yang hasil kopinya dikelola secara mandiri dan dipasarkan sendiri di pasar tradisional. Pengelolaan kopi masih tergolong tradisional. Melihat dari alat yang mereka gunakan, proses pemeliharaan, memanen, hingga pemasaran semuanya masih dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin modern. Kecamatan Rembon terdiri dari 11 lembang atau desa dan 2 kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Rembon kurang lebih 11 km persegi. Perkebunan kopi yang ada di wilayah ini berada pada ketinggian 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Petani kopi berada di hampir semua lembang dan kelurahan, namun yang paling besar terletak di Lembang Kayu Using, Lembang Palesan, Lembang Tupau, Kelurahan Batu Sura, Lembang Buat Tarung, dan Lembang Sarapeang. Dibanding kopi Robusta, kopi Arabica lebih dominan ditanam oleh masyarakat Kecamatan Rembon, yaitu sebesar 70%. Lahan kebun kopi yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Rembon seluas 764 hektar dengan produksi sebesar 191 ton per tahun.
Bituang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tanah Toraja. Jika menyebut nama Bituang, ingatan akan tertuju pada kopi. Bituang memang merupakan salah satu daerah penghasil kopi berkualitas di Tanah Toraja. Penggemar kopi menyebutnya dengan kopi Bituang. Di daerah ini terdapat 1.654 hektar kopi Arabica yang tersebar hampir di seluruh lembang yang ada di Bituang dan produksinya mencapai rata-rata 413 ton per tahun. Wilayah ini sebenarnya tak hanya kaya dengan hasil perkebunannya. Kecamatan Bituang terdiri dari 1 kelurahan dan 14 lembang atau desa. Hampir semua lembang terdapat tanaman kopi, namun yang paling banyak berada di lembang Piroan, Bala, Seseng, Kandua, Bau, dan Sandana. Wilayah ini memiliki luas 163,27 km persegi yang berada di atas ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini, dapat ditempuh sekitar 1 jam 13 menit dari Makale, ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Bituang sendiri telah dikenal sejak abad 19 masa kolonial Belanda. Wilayah ini juga menyimpan cerita yang menarik pada masa lalu. Seperti emas hitam atau kopi Bituang yang dulunya digemari oleh para dewa, julukan bagi kaum bangsawan Eropa pada saat itu. Kecamatan Masanda merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tanah Toraja yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Masanda terdiri dari 8 lembang atau desa, di mana sebagian besar warganya bekerja sebagai petani. Pada umumnya petani yang ada di Kecamatan Masanda, melakukan usaha tani kopi demi memenuhi kebutuhan ekonomi para petani. Lembang Sesesalu merupakan salah satu lembang yang melakukan usaha tani kopi, tepatnya di Dusun Pauan dan Tondok Tua. Dusun ini terletak di bagian barat Lembang Sesesalu dengan jarak kurang lebih 6 km dari kantor Lembang Sesesalu. Wilayah ini hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 tertentu.
ekspor Indonesia. Kementerian Pertanian memiliki program peremajaan 10.000 hektar. Nah, kita berharap dengan melihat secara langsung wilayah-wilayah, dan kita tahu bukan hanya secara nasional, secara internasional mengakui keunggulan dari kopi Toraja. Ini yang harus kita pertahankan dan tidak boleh seperti ini saja, harus terus kita lakukan. Tadi bekerja sama dengan pemerintah daerah, kita akan segera melakukan peremajaan. Jaga masa depan. Jaga masa depan. Jaga masa depan. Jaga masa depan.